Masih pagi Bu, semangat deh. Ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Pertama, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat ini di rumah Tahfidz Hikmatul Quran dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang dulu hingga sekarang kita bisa menikmati Islam dengan tenang, dengan nikmat, dan kita dapat beribadah dengan musyawarah yang aman. Yang kedua, saya di sini sebagai host akan membuat acara pada pagi hari ini. Yang pertama, sebelum kita buka, biar makin barokah, biar makin semangat, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Sebelum itu Ibu yang depan bisa diisi maju gitu. Sebelum itu nanti kalau saya bilang sekolah umat sosial, ibu-ibu bilang bersama keluarga menuju surga ya. Semangat ya Bu ya. Sekolah umat sosial sama keluarga menuju surga. Sekali lagi ya Bu. Sekolah umat sosial bersama keluarga menuju surga. Amin, insyaallah kita bareng-bareng nanti ke surga. Acara yang selanjutnya yaitu acara ini dengan tema Alhamdulillah anakku sudah balik, bersama Bunda kita, Bunda El Bunda Melewati, SSMPD, waktu dan tempat saya persilakan. Jelas ya suara hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma wa rizqan
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas banyak rahmat yang senantiasa berlimpah kepada kita. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kita pada pagi hari ini untuk thalabul ilmu, untuk menambah ilmu bersama-sama kaitannya dengan peran kita yang insya Allah berusaha untuk menjadi lebih baik, ya, baik sebagai calon ibu maupun sebagai ibu, ya. Sudah menikah semua? Alhamdulillah. Yang dirahmati Allah, seluruh dan juga pimpinan dan staf sekolah atau rumah tahfidz Hikmatul Quran dan juga Karimah Samil dan juga semua umahat yang ikut dalam acara ini. Barakallah, semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mampu mengantarkan anak-anak kita kepada surga Allah. Insya Allah seperti itu, ya. Tidak banyak orang yang mau belajar atau sekolah kaitannya untuk menjadi ibu yang baik. Jarang sekali. Kalau kemudian kita diringankan langkah kita untuk hadir dalam pagi hari ini atau mungkin program-program dari Hikmatul Quran ini, insya Allah kita kepilih, ya, kepilih karena apa? Sebetulnya menjadi ibu yang baik itu kan kewajiban kita, karena tanggung jawab kita lebih panjang. Tapi kita jarang memberikan porsi waktu untuk belajar seperti ini. Sementara kuliah mungkin kita sampai S1 bahkan S2, dan itu tidak pernah membahas materi-materi ini, ya. Tidak pernah ada, mungkin kalau ada sedikit sekali. Tapi hampir kuliah-kuliah di antara kita itu jarang yang bahkan nggak ada jurusan. Jurusan apa? Jurusanku adalah ibu yang baik. Jurusanku adalah menjadi ibu yang profesional. Tidak ada jurusan itu di perguruan tinggi kita. Dan alhamdulillah kita difasilitasi sama Karimah Samil dan juga rumah tahfidz ini untuk berproses menjadi lebih baik. Barakallah bagi semuanya. Mudah-mudahan Allah meluruskan niat kita dan menjadikan ini sebagai amal kebaikan. Iya, kenalan sedikit tadi sudah, ya. Saya dari asli saya sebetulnya saya orang Jepara, ya. Menikah dengan orang Klaten, akhirnya beralamat di Ketandan. Saya mendirikan juga sama rumah tahfidz, kami berkolaborasi, ya, dengan Ustaz Subhan ini. Kalau di tempat saya namanya Ruhaimah Prakota di daerah belakang Ibu Abbas, ya. Kami ada juga, ya, sekolah tahfidz untuk balita, untuk TK, PAUD dan juga ibu-ibu yang ada di sekitar kami, gitu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan penuh keberkahan. Materi yang kemudian dititipkan atau diamanahkan kepada kami adalah tentang, tadi sudah dibaca sama Mbak Hanif, ya, bagaimana alhamdulillah anakku sudah balik. Panjang untuk menuju anak yang sudah balik. Apa-apa yang mesti kita lakukan, bagaimana peran kita sebagai seorang ibu ini banyak yang membingungkan, ya. Apalagi ketika kecil-kecil pertanyaannya aneh-aneh, kalau kemudian anak-anak kita tidak berikan jawaban yang tepat, nanti juga mereka satu bisa apatis, dua juga bisa salah informasi yang masuk, dan ini berpengaruh pada masa depannya. Kenapa? Ini yang disebut dengan dosa kepengasuhan. Apa itu dosa kepengasuhan? Dosa kepengasuhan itu adalah ketika kita salah mendidik
dan kemudian nilai-nilai salah kesanan itu terbawa kepada anak kita. Anak kita berdampak sampai dewasa, sampai kemudian dia juga punya anaknya kena dampak negatif. Inilah yang kita tidak inginkan, yang disebut dengan sunnah sayyi'ah. Kejelekan itu seperti multi level pahala juga, karena kesalahan cara kita mendidik. Makanya menjadi sangat penting membekali diri kita menjadi ibu yang baik. Kalaupun memang tidak sempurna, nggak mungkin sempurna, tapi paling tidak kita membekali, kita sedikit paham, kita berproses untuk menjadi ibu yang baik gitu. Belum lama ada orang yang konsultasi kepada saya, ya, bapak-bapak seorang profesional gitu, kerja di tempat yang ya kalau dunia kerja yang mentereng gitu. Ibu, saya boleh konsultasi gitu, ya. Ada permasalahan sedikit pada diri kami gitu. Saya mau cerai dengan istri saya. Mau cerai ada apa gitu? Saya itu khawatir istri saya itu di rumah ya. Ketika kami tinggal, anak saya itu sering mau dicekik. Kalau istri saya itu marah, dia diambil di besok. Gimana saya nggak deg-degan ibu gitu. Saya kerja itu nggak tenang karena kondisi emosi suami saya, istri saya. Kalau seperti ini gimana? Apa nanti anakku nggak akan berdampak? Makanya ini kami sedang proses cerai. Terus saya tanya, istrinya di rumah atau bekerja? Karena pasti akan punya dampaknya. Mungkin dampak psikologis dia dari pekerjaannya, atau dampak psikologis ketika dia menjadi ibu rumah tangga. Beliau jawab, istri saya itu seorang dokter. Bayangin, dokter, pendidikannya sangat tinggi. Dan istri saya itu bukan orang yang tidak mudah agama. Istri saya itu mudah agama, karena kami dilahirkan dari keluarga yang ya orang Padang lah, mudah banget agama. Saya tanya terus ya, gimana pola asuh waktu keluarganya dulu istrinya? Nenek kami, ibu mertua kami adalah seorang dokter, seorang profesor. Tambah lagi saya itu terbeluang-beluang ya. Agamanya baik, pendidikannya tinggi, tapi salah. Tapi secara psikologi bermasalah. Ternyata apa? Ternyata waktu kecil ibunya galak banget ya, marah-marah terus karena repot dengan pekerjaannya, jadi menuntut ilmu sampai S3 tidak gampang gitu ya. Saya juga lagi berproses untuk menyelesaikan S3 saya tuh ya. Tapi saya nggak mau stres seperti beliau ya, nanti berdampak kepada anak saya kacau gitu ya. Insya Allah saya menikmati kuliah saya, jadi nggak pernah stres gitu. Ibu yang kemudian salah mengasuh ketika anaknya tadi kecil, itu kemudian terbawa sampai dewasa, sampai dia punya anak lagi. Bayangin, ini yang saya sebut dengan dosa kepengasuhan. Salah mendidik itu tidak hanya berdampak saat ini diri kita dengan anak kita saat ini, tapi ternyata sampai anak kita punya anak lagi, cucu kita itu sampai punya dampak. Nah kalau ibunya tiap hari mau mencekik ketika ibunya stres, ketika ibunya kecapean, emosinya tidak terkontrol, ya gimana anaknya? Nah makanya bersyukur betapa pentingnya menuntut ilmu untuk menjadi ibu yang baik, menjadi memerankan ibu yang baik ya. Kenapa? Karena ini ada 3 ya, mungkin saya berikan dasar-dasar dulu sebelum nanti ke materinya. Anak itu amanah, anak itu bisa menjadi fitnah dan ujian, dan anak itu investasi dunia dan akhirat. Mungkin saya kira materi-materi yang kemarin sudah disampaikan. Kalau kemudian ini menjadi investasi dunia dan investasi akhirat, betapa ruginya kalau kemudian anak kita tidak bisa memberikan amal jariah kepada kita ketika kita sudah meninggal, ya kan? Semuanya putus ketika
amal jariah, sedekah, dan satu-satunya antara lain salah satunya adalah anak yang soleh atau soleh itu tadi. Makanya mari dengan pandangan yang tepat seorang ibu, bagaimana saya memilih sekolah, bagaimana kemudian kita membekali anak-anak kita, itu menjadi masa depan kita benar akan investasi akhirat kita itu. Jangan sampai kemudian kita nggak mendapatkan apa-apa. Kalau anak kita banyak, mungkin kita direpotkan dalam tanda petik. Direpotkan karena mindset kita salah. Kalau pola pikir kita anak itu merepotkan, selamanya akan merepotkan. Tapi kalau kita kemudian bisa menikmati betapa lucunya, betapa cerianya, betapa uniknya anak-anak kita, maka insya Allah nanti kebersamaan kita dengan anak-anak kita itu luar biasa gitu ya. Saya hanya 5 kali, yang 2 itu sudah mudah-mudahan jadi investasi akhirat kita, akhirat saya ya, karena sudah meninggal ketika masih dalam kandungan terus. Dari hamil yang ketiga itu sekarang sudah kuliah, terus di 12, terus besok mau masuk pondok yang kecil, yang nomor 5 ya. Itu aja sudah sedih. Sedihnya itu ya Allah, besok saya di rumah tinggal sama suami, anak-anak sudah pergi, betapa sepinya rumah dan duduk terus gitu ya. Nah ini jadinya ketika kemudian masa-masa kecil ini kita tidak lewati dengan baik, maka nanti akan iman, terutama tidak membawa kehidupannya investasi akhirat ya. Tugas orang tua yang mungkin materi-materi juga kemarin sudahnya, tetapi yang saya akan pentingkan di sini bahwa bagaimana kemudian orang tua yang sukses. Orang tua yang sukses adalah orang tua yang mampu mengantarkan anak ke jannahnya. Itu yang disebut dengan orang tua yang sukses. Tidak sekedar mengantarkan menjadi seorang dokter, tidak sekedar mengantarkan jadi seorang pengusaha yang sukses, tapi bagaimana kita pastikan ketika diri kita, anak-anak itu akibatnya selamat, sehingga imannya mereka tidak dipermasalahkan lagi, sehingga tadi insya Allah mereka selamat ke surganya Allah. Ini disebut dengan orang tua yang sukses. Sama dengan istri yang sukses. Ketika apa? Mampu mengantarkan suami kita kepada jalan Allah. Sehingga memang tidak gampang ketika memilih suami atau memilih istri atau memilih menantu terhadap anak-anak kita sama kita. Jadi sama dengan seorang suami yang sukses, tidak sekedar memberikan gaji atau memberikan keuangan setiap bulannya kepada istrinya besar, tapi bagaimana kemudian istri mampu ke surganya Allah. Dan untuk bisa mampu ke surganya Allah itu variabelnya banyak banget, termasuk diberikan kesempatan untuk menambah. Untuk ya, bersyukur kalau suami kita ngasih kesempatan, ngasih uang sekolah lagi, cari ilmu, bersyukur. Tidak banyak yang seperti itu, termasuk saya ya. Saya diberikan semua-semuanya sama suami untuk sekolah lagi dan sekolah lagi gitu ya. Inti dari mendidik itu adalah mengenalkan fitrah anak, menjaga fitrah anak. Dan ini ada di dalam surah 30 ayat 30. Tetapkan kamu dalam fitrah Allah. Surah 30, surah Al-Rum ayat 30. Tugas mendidik itu adalah menjaga fitrah anak-anak kita.
Maka pendidikan yang benar itu adalah pendidikan yang kembali kepada fitrah anak. Cari sekolah itu juga sekolah yang mampu menjaga kefitrahan anak-anak kita. Tidak sekedar itu sekolahnya bagus, mahal SPP-nya, gitu ya. Gedungnya bagus, tidak cukup itu. Kalau kemudian program-program kegiatan gurunya mampu mengantarkan anak-anak itu kepada fitrah, maka itu menjadi pilihan utama dalam menyekolahkan anak-anak. Maka berkali-kali saya katakan ya, kebetulan saya mantan lurah ya. Jadi sering banget dulu ngisi untuk ibu-ibu PKK dan ngisi untuk masyarakat saya. Saya katakan ibu kalau sekolah itu dari TK, PAUD, SD, kalau bisa sampai SMA itu cari sekolah yang Islam, jangan cari yang negeri dulu. Karena ini sebagai dasar anak kita itu mendapatkan sekolah agama. Karena nanti kalau tidak dibekali agama diri itu, nanti dia tidak punya arah anak-anak kita. Ya alasannya banyak ibu desa ya. Loh nanti itu mahal bu, kalau sekolah di Islam gitu. Karena di negeri itu gratis karena ada bos gitu ya. Padahal rupiah yang kita berikan kepada lembaga itu berarti investasi kita. Bukan kemudian yang mengeluh untuk bayar lagi. Tapi mari kita lihat bahwa itu adalah ini loh, saya serius membayar ini, saya serius bahwa saya menjaga agama Allah, menjaga anak-anak saya. Maka tidak akan pernah ada yang sia-sia. Seberapa persen pun uang itu masuk kepada lembaga tersebut. Gambarannya begitu ya. Sehingga apa tadi? Tadi investasi akhirat kita itu ada salah satunya adalah pengorbanan itu tadi. Ini bukti bahwa kita serius. Begitu ya. Jadi penjagaan fitrah itu sampai di situ, memilih sekolah dengan tepat. Apa artinya fitrah itu? Minimal ada 3 ya, yang harus terjaga. Satu adalah tauhid dalam ketaatan atau terjaga tauhidnya. Kalau ada anak yang kecilnya itu sholat, SD-nya sholat, kemudian SMA-nya kok sholatnya aras-arasan, berarti fitrahnya itu terkotor. Bisa jadi dia salah lingkungan, bisa jadi dia salah bergaul. Dan ini banyak terjadi di sekitar kita. SD-nya ikut PPA, SMP-nya merokok, SMP-nya sholat yang keteten, SMA-nya salah bergaul, jadinya nggak sholat. Apalagi kalau orang tuanya nggak akan betapa imannya. Sementara kondisi saat ini kita diserang sana sini ibu-ibu. Anak sudah online dibekali dengan HP setiap hari, konten-konten HP. Kalau kita tidak menjaga, banyak sekali virus-virus yang menjadi pendangkalan akidah, pendangkalan iman. Anak akan lupa. Belum lagi penyakit-penyakit psikologis yang muncul dan sebagainya. Maka mari bismillah kita jaga tauhid anak-anak kita. Ini sebetulnya ini banyak ya tentang ini, tapi materi saya bukan materi ini ya. Nanti kalau misalnya suatu saat entah kapan khusus bahas ini mungkin akan lebih panjang ya, tapi materi saya bukan ini, nanti saya salah apa namanya, salah masih materi. Anak balik kok malah kayak gini. Tapi ini tuh dasar, jadi saya ingin kasihkan dulu yang dasar ya, meskipun mungkin kemarin sudah, tapi dengan cara pandang yang agak berbeda bisa jadi seperti itu.
Yang kedua adalah mencintai perbuatan baik, akhlaknya baik. Maka penjagaan akhlak itu menjadi sangat penting. Dan ini yang dicontoh adalah ibunya. Kita melarang HP tapi kita tiap hari berhati-hati di depan anak kita. Iya kan? Akan jadi kontraproduktif. Kita nggak nonton TV, kita nonton televisi. Sama aja gitu. Memang ibu akhirnya harus diet. Kapan bisa? Apalagi ya kalau masih punya anak kecil, balita itu kan visual banget mereka. Kalau visual banget itu dia itu melihat ibunya kayak apa itu yang akan dilakukan. Karena belum mampu berpikir abstrak. Nanti kalau sudah usia remaja bisa kita kasih tahu. Tapi ketika kecil itu kita yang harus diet dulu dengan hal-hal yang kemudian bisa mengakibatkan kontraproduktif. Terus yang terakhir kaitannya dengan kita ini adalah anak itu berkembang potensinya. Ini juga luas banget. Potensi anak kita seperti apa? Bagaimana melihatnya itu bisa dilihat semuanya. Anak ini pintar bahasa tapi nggak bisa matematika. Kita marah-marah, matematikanya dapat 5, anak jadi stres. Orang dia memang dari sononya matematikanya kurang, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan gitu. Tapi dia mungkin ahli melukis, dia mungkin ahli berbicara. Ini berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Dan siapa yang melihat? Kita sebagai orang tua. Oke, ini nggak juga saya jelaskan karena materinya berbeda. 7 macam pendidikan wajib untuk anak. Ini yang mungkin nanti atau sudah ada dalam materi-materi yang selama sekolah di sini ya sudah diberikan. Apa sih yang harus diketahui orang tua kaitannya dengan pendidikan anak itu? Satu adalah pendidikan akidah. Ini berdasarkan Ustaz Abdul Nasir Umar ya. Beliau punya buku yang sangat tebal-tebal yang menjadi rujukan para pendidikan Islam di dunia. Bukunya pendidikan Islam ala Rasulullah, berdasarkan Rasulullah. Apa aja ujian yang harus diketahui sebagai orang tua dalam mendidik anak? Ada akidah, ada akhlak, ada fisik, ada intelektual, ada sosial, ada emosi, dan ada seksual. Ini penjabarannya panjang lebar. Bagaimana cara mendidik anak agar akidahnya aman, agar akhlaknya baik di sana? Bagaimana kemudian secara emosi anak itu bahagia? Ini nanti dibahas dalam pendidikan emosi atau pendidikan psikologis kejiwaan. Dan itu harus tahu sebagai seorang ibu. Jangan sampai ibu itu menjadi pencela emosi anak. Kalau sudah mencela emosi anak, itu akan membuat anak itu tidak cerdas secara emosi. Ini berbahaya. Kenapa? Sering meremehkan emosi, perasaan anak itu sering diremehkan. Ya ngapain sih? Jatuh cuma gitu aja nangis. Nah, itu kodoknya udah lari, sudah begini sampai bentak-bentak. Padahal ini aku tuh sudah kesakitan ibu loh gitu ya. Kak ibu ini benar-benar lagi sakit. Pahami saya perasaan saya. Anaknya menjerit-jerit seperti itu, tapi namanya nggak mungkin karena nggak punya ilmu tentang pendidikan emosi bagi anak itu seperti apa. Kita aja sakit hati, sering nggak? Kadang dengan teman kita, gitu ya, dengan suami kita kadang. Apalagi pas pengantin baru gitu ya, belum kenal gitu kan, tidak pacaran, jadi nggak kenal banget ya.
Akhirnya apa? Suaminya dididik dengan pola asuh yang berbeda dengan kita. Yang satu keras, yang satu gak pernah dengar suara keras. Akhirnya di masa-masa awal stres gitu ya. Suamiku galak banget ya Allah gitu. Ada itu binaan saya yang baru 2 bulan menikah, akhirnya bisa untuk sekarang. Mudah-mudahan nanti terselamatkan lagi pernikahannya. Kenapa? Ini aplikasinya cukup berat. Kenapa kurang memahami personal suaminya dan ininya? Pulang-pulang dari rumah istri, rumah suami nggak tahu ada masalah apa, tiba-tiba ngurung diri terus di kamarnya berbulan-bulan nggak bisa kemana-mana. Mungkin tersinggung dengan suaminya. Ini akibat dari pola asuh waktu kecil yang kemudian dia terbiasa dengan seperti apa. Dan ini tuh gak gampang menyiapkan adaptasi antara dua karakter yang sangat berbeda antara suami dan istri. Ini yang disebut dengan pernikahan itu seperti naik jet coaster. Pernah kan naik jet coaster dulu? Pernah gak? Berarti gak naik jet coaster itu. Saya dulu awal-awal honeymoonnya ke Dufan, jadi naik jet coaster. Saya bayangkan ketika di atas, di puncak gitu ya, naik kapal-kapalan yang gitu kan, puncak tinggi. Jadi kan sebuah pernikahan yang ada di puncak itu ada masalah itu. Nah kalau masalah itu kemudian dia tidak berpegangan erat antara suami dan dianya, dia lepas, dia jatuh, bubar pernikahannya. Itu maksudnya pernikahan itu. Harus lagi, dia ada masalah yang kencengnya berpegang teguh dengan suaminya itu kenceng. Meskipun loro-loro kadang ya. Apalagi perasaan perempuan itu apa-apa dirosok, apa-apa dirasakan gitu. Padahal emosi negatif itu tidak boleh disimpan karena itu merusak. Emosi negatif apa? Harus dibuang sana, buang-buang di laut, hilang. Saya gampang ngomong gini tapi makanya susah diucapkan ya. Ini cerdas mengelola emosi bagi orang tua. Ini banyak ilmu-ilmu begini ya yang nanti mungkin suatu saat akan bisa dibahas perda. Nah, saya kebagian dengan pendidikan seksual. Ini susah sebetulnya materi ini ya. Belum disebut pendidikan seks pada anak. Karena berkaitan dengan tadi anakku sudah haid, anakku sudah mimpi basah. Mungkin sebagian banyak orang tua itu merasa tabu. Apa sih pendidikan seks untuk anak? Anak diajarin apa gitu ya? Apakah diajarin yang melakukan hubungan suami istri? Tidak sekedar itu. Meskipun ada bagian-bagian itu yang disampaikan, nanti tahapannya berbeda. Ketidaktahuan masalah begini itu juga bisa berakibat ketika nanti suatu dewasa anaknya sudah nikah, dia nggak ngerti juga, dia takut dengan suaminya gitu. Akhirnya tidak tenang, akhirnya tidak bahagia pernikahan. Padahal kebahagiaan itu sangat-sangat penting. Kita bahagia, energi positif itu juga kepada anak kita juga bahagia. Kalau kita sedih, anak kita harus sedih juga. Dan ini gak baik. Kenapa? Anak yang sedih ini nanti dia akan menularkan kepada keluarganya juga kesedihan. Maka emosi positif itu yang harus kita kelola.
kemudian kita berikan energi positif itu kepada anak-anak kita, akhirnya mereka juga bahagia, mereka bisa berekspresi dengan positif, dengan baik gitu. Termasuk paham memberikan bagaimana pendidikan saya kepada anak-anak kita, ya. Jadi bukan masalah tabu, tapi memang di dalam Islam itu diajarkan. Rasulullah itu memberikan contoh. Dan ingat tadi, pendidikan sesuai fitrah itu adalah pendidikan yang tauhid. Tauhid itu tidak lain adalah menjadi syariat Allah salah satunya. Maka kalau kita berusaha apapun yang kita lakukan sesuai dengan tuntutan Rasulullah, sesuai dengan ajaran Allah, itu berarti kita menjaga tauhid itu. Kan begitu. Tidak sekedar yang namanya tauhid itu sholat, tidak syirik, kan enggak. Dimensi tauhid itu sangat lebar. Nanti ini bahasa pada keimanan tauhid. Termasuk misalnya tadi bagaimana kemudian pendidikan saat ini diajarkan kepada kita, ingin anak-anak kita itu benar dalam menikmati masa depannya karena punya ilmu yang komprehensif, punya ilmu yang utuh. Dan itu ada di siapa? Di kita sebagai ibu, ya. Pemberian informasi dan pemahaman serta pembentukan sikap, keyakinan. Nah, jadi nanti sikapnya benar. Kalau sudah tidur, nggak boleh tidur itu tengkurap, karena itu gesekan-gesekan itu merangsang seksualitas seseorang. Kenapa kemudian anak ketika sudah haid diusahakan tidak tidur terlentang atau tidak tidur tengkurap? Tapi bagaimana? Tidur dengan miring ke kanan. Nah ini kan ilmu ya, karena kita nggak tahu. Dan itu hanya ada di dunia Islam. Setiap hadis ada maknanya di medis. Setiap hadis ada dampaknya dalam bidang-bidang yang lain. Itulah sempurnanya Islam itu sampai seperti itu. Nah itu termasuk pendidikan. Termasuk misalnya anak-anak kita, ya nanti lanjut sampai sana. Kan apa pendidikan saya? Sesaat lahir, jadi anak lahir di dalam aja. Itu cara mendidik saya itu seperti apa? Itu ada tahapannya. Salah ya nanti salah juga. Suatu saat anak saya saat itu yang nomor 2 itu usia TK. Oh ini aku besok nikah sama siapa ya? Apa sama teman-temanku TK? Apa sama itu? Bidan itu? Sepupunya dia. Sepupunya apa sama bidan itu? Apa sama siapa nih? Bagi ibu yang tidak mudeng, marah-marah. Apa sih? Anak kecil sudah ngomong nikah, jorok banget. Padahal ini bagian yang perlu dijelaskan. Kita malah bisa diskusi dengan anak masalah takdir. Ini namanya jodoh. Jodoh itu adalah bagian dari takdir Allah. Dulu Umi sama Ayah juga gak kenal. Kami orang Jepara, Ayah orang Klaten, gak kenal. Itu dipertemukan sama Allah. Itu yang namanya iman Allah. Jodoh itu ada di tangan Allah, kita gak ngerti. Nah, itu bukan masalah kodarullah. Karena jadi itu bagaimana sebelum pernikahan itu terjadi. Jadi ibu sangat bisa memberikan apapun ilmu kepada anak-anak kita. Itu tergantung banget sama kita sebagai orang tua. Gambarannya begitu ya. Jadi ini termasuk apa? Pendidikan saya. Kalau kemudian ada seorang yang perempuan tapi tomboy banget gitu ya. Sampai kadang kita nggak bisa bedakan, kamu itu apa perempuan sih? Dan Islam nggak boleh kan? Laki-laki perempuan itu nggak boleh. Sudah ada batasan-batasan. Tapi
orang tuanya pengen perempuan kan nggak punya anak perempuan, dia dikasih boneka terus waktu kecil. Apa yang terjadi? Bencong. Bencong itu ada banyak yang karena salah asuh. Sampai kemudian operasi plastik. Nih ya, itu nanti pendidikan seks juga ketika saat lahir. Nah, ketika remaja ini nanti beda lagi gitu ya. Misalnya kalau remaja itu nanti kalau sudah haid, sudah bebas, bagaimana dia bergaul dengan laki-laki? Etika bergaul itu ada di remaja. Kemudian kalau sudah dewasa ini nanti pendidikan seks ke dewasa itu misalnya yang menjelang pernikahan. Mereka harus tahu apa-apa yang dilakukan suami istri di malam pertama, misalnya begitu. Ini pendidikan seks juga yang harus ditekankan kepada anak-anak kita mau menikah. Jadi dia menikah itu sudah dengan ilmu, meskipun kadang kalau kita ya banyak caranya lah. Bagaimana entah kita berkomunikasi, entah kita berdialog, entah kita memberikan ilmu, baca buku ini sebelum menikah, baca buku ini bekali anak. Nah kalau nanti itu tadi gagal beradaptasi itu bagian dari ya kurang pemahaman di sini ya. Bagaimana metode pendidikan saat ini diberikan kepada anak-anak kita? Satu, tujuannya pasti syariah. Kayak tadi misalnya, tidur itu harus menghadap kiblat, menghadap ke kanan misalnya. Doa dulu. Syariat yang dipegang pertama, mau dijalankan itu seperti apa? Terus yang kedua adalah nilai-nilai moral. Nilai moral itu nilai-nilai etika yang ada di masyarakat. Kalau sudah hamil harus pakai jilbab ya. Itu satu syariah. Dua adalah nilai-nilai moral yang ada di masyarakat kita juga. Jangan kita tambah membuat masyarakat ini semakin masalah. Karena apa? Ya karena pada anak-anak remaja ini pada gila-gilaan itu pada hip-hop Koreanan semuanya. Besok-besok bajunya di artis Korea, rambutnya disemir, potongannya persis, pendek. Aduh, ini malah orang yang bener-bener kampung gak bisa membawa diri. Kayaknya modern tapi sebenarnya lucu gitu ya. Nah anak-anak kita kiblatnya sama internet viral, artis viral pekan ini dilihat. Oh Atta sama siapa Aurel menikah, pernikahan di malam pertama dilihatkan, sampai anak kita ngeliat. Kayaknya cuma ngeliat loh, kita kasih rupiah berjuta-juta, bermiliar-miliar kepada si Atta itu dengan likes kita. Gak sengaja rupiah kita pindah ke sana. Anak kita gak sadar bahwa ini salah, mendidik yang salah. Yang seperti itu artis jadi pegangan lagi. Akhirnya apa-apa dilihatin artis terus. Ini loh permasalahan kita sekarang. Anak kita kalau kita tidak dekat, kita tidak pegang, mereka bergaul dengan internet, mereka bergaul dengan salah pornografi dan sebagainya. Artis yang jadi wanita. Selalu lagi kalau juga tekanan seperti apa? Cari yang radikal, memang radikal itu ada ya, satu dua ya. Tapi saya nggak sepakat kalau orang Islam itu radikal. Tapi ada sisi-sisi yang kemudian itu kita harus ada hati-hati. Apa ya ISIS itu ada di internet, dan jangan sampai anak kita kena pengaruh itu akhirnya benar-benar kesulitan. Ini ada itu ya. Mulainya mencari
emosinya itu di internet, gurunya panduannya internet ya repot. Sekali kita cari di internet radikalisme, nanti semua web itu masuk kepada kita disuguhi dengan segala macam. Saya nggak sepakat kalau Islam itu radikal, tapi ada desain yang membuat Islam itu dipojokkan sebagai radikalisme. Itu ada, dan kita nggak boleh yang kesana nanti kita tidak aman, karena memang ada itu. Nah, ya. Terus dia emosi, rasa aman dari sosialnya. Kalau sudah, ini anak saya barusan haji, Umi sudah dalam kondisi kebingungan, wajahnya merah gitu, ketakutan, malu dan sebagainya. Ada apa sih? Sini apa? Ini malu-malu di bawah kamar ditutup. Apa sebenarnya ini benar gak sih melihatnya? Kita dekat, alhamdulillah kamu sudah perempuan beneran. Alhamdulillah ya, secara hormonal, secara ini sudah berkembang. Kalau nggak ada juga ada kosong. Nanti peran reproduksinya terhambat juga. Jadi kalau anak ini diamankan, didekat itu emosinya ditenangkan. Ini bagian dari metode biasa ketika anak kita sedang sedang pendidikan pada tahap awal apa saja. Satu, memberikan nama anak sesuai dengan jenis kelamin. Gak boleh perempuan dikasih nama laki-laki, laki-laki dikasih nama perempuan, karena itu identitas dirinya jadi sama. Ya. Beri perlakuan sesuai jenis kelamin. Kita gitu, perempuan dikasih baju laki-laki, siapa di celana. Laki-laki disuruh pakai baju perempuan. Habisnya jelas, gak boleh mirip-mirip laki-laki dan gak boleh mirip perempuan, karena bermasalah secara psikologis. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memberikan panutan, tadi pasti ada banyak manfaat. Kenalkan bagian tubuh dan fungsinya. Kalau masih TK ya kan dikenalkan. Kita tahap awal. Ajari cara membersihkan alat kelamin supaya sehat, karena ini penting, alat tubuh yang penting bagi kita. Diajari cara berpakaian, laki-laki harus pakai baju, peci, sarung. Ini pendidikan seks ketika usia awal. Termasuk kita, ya. Pahamkan menstruasi dan mimpi basah, ini yang kita bahas. Ini juga masih awal semuanya. Ajari mandi janabah. Tanamkan rasa malu. Beritahu bagian tubuh yang boleh dipegang dan yang tidak boleh dipegang. Ini hati-hati. Apalagi kalau, mohon maaf ya, kalau anaknya anak berkebutuhan khusus, autis atau sindrom yang kadang itu secara seksual kan berkembang terus, dan dia nggak mudah. Yang anak normal aja perlu dikasih tahu, apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana cara mengajarkan? Biasanya dengan gambar, dilihatkan bagian-bagian mana yang boleh dipegang dan yang tidak boleh dipegang, dan siapa yang boleh memegangnya itu juga dikasih tahu. Guru hanya boleh, misalnya, itu
kecil. Kalau sudah SMA kan nggak jangan kan, meskipun sama-sama pakai kerudung atau sama, tapi kan ini sudah lawan jenis. Tapi ketika kecil misalnya boleh memeluk, siapa yang boleh memeluk? Siapa yang boleh mencium? Yang boleh mencium hanya ini wilayah ini, orang tua, saudara kandung, secara mahram gitu. Nah ini ya usia yang sangat spesifik ya, yang ketika hal itu sudah hadir di tengah anak kita. Islam disebut dengan usia taklif. Usia taklif. Apa itu usia taklif? Usia taklif itu ketika ini tanda-tandanya sudah mulai haid. Bagi perempuan, bagi laki-laki sudah mulai mimpi basah. Biasanya secara tubuh tanda-tandanya suaranya bisa berubah gitu ya. Hormon tubuhnya juga berubah. Dan tanda-tanda yang lain yang di situ saya sebutkan. Ini nanti kalau pas anak itu taklif, kita harus benar-benar apa ya, satu komunikasi uang, bukan bedakan gitu ya. Bedakan kalau misalnya saya kasih hadiah ketika usia-usia tertentu, maka usia taklif ini harus sebisnis. Karena ini menggambarkan perhatian yang sangat besar bagi kita dan bagi anak itu di usia taklif. Sudah haid sudah 10 tahun. Spesial banget umur ini. Karena apa? Ya nanti kita jelaskan. Ya, gambarnya seperti itu. Karena tanggung jawabnya jadi besar banget dan beda. Statusnya juga sudah berbeda. Subhanallah, Islam itu sempurnanya sampai seperti ini. Mengapa secara detail semua ada aturannya. Apa yang perlu dilakukan orang tua pendidikan menuju balik ini ketika anaknya tadi sudah haid? Di dalam buku Prophetic Parenting ya, ini buku terjemahan dari Sesek Arab juga. Yang perlu dilakukan adalah membiasakan anak itu satu menumbuhkan pandangan atau menutup aurat itu sudah harus mampu dan bisa. Maka saya dulu sering dimarahin ya, ada beberapa teman saudara, ngapain sih anak TK, anak SD sudah dikasih kerudung gitu, panas, kamu juga kasihan sama anak-anakmu gitu. Saya dimarahkan begitu. Padahal sebetulnya kerudung, aurat ini bagian dari kebiasaan karakter yang nanti akan dimunculkan, dan akan sangat susah kalau mendadak disuruh pakai kerudung. Harus apa diajari, kita pakai kerudung yang benar, anak sekolah pakai kerudung, sampai kemudian dia ketika haid dia sudah langsung, ayo mbak keluar di sana. Kemarin waktu belum haid kadang keluar beli apa itu di situ, itu kadang cuma di depan, itu kadang belum gitu. Tapi kalau sudah jelas langsung adek pakai kerudung ya, meskipun ada tamu sebentar itu kan jadi konsekuensinya berbeda, karena sudah harus tertutup aurat kita. Bila ada tamu jangan lupa pakai kerudung ya. Tapi kalau nggak dibiasakan sejak kecil, mendadak dia bukan mendadak, ketika dia haid dan dia belum siap pakai kerudung misalnya,
kita yang kerepotan. Jadi usia memakai kerudung itu tidak hanya ketika misalnya di sekolah aja ya, tapi di rumah kalau memang ada orang lain, ada yang harus kita tutup aurat kita, ya kita biasakan. Sehingga anak sudah dengan sendiri, ada tamu pakai kerudung, ada jualan orang langsung lari cari kerudung, sehingga dia tidak terbebani dengan beban menutup auratnya. Karena apa? Ini konsekuensi balik, dia sudah tertutup kerudung. Karena auratnya semuanya beda dengan laki-laki yang auratnya dari besar ke ini, dan itu yang harus tertutup bagi laki-laki. Yang kedua adalah dia harus memisahkan tempat tidur anaknya, terutama selimut ibu yang harus dipisah. Kalau kepepet banget belum punya tempat tidur dan masih jadi satu, selimutnya harus tidak boleh sama. Kalau sudah naik, usahakan ya tetap bisa. Kepepet tadi selimutnya yang berbeda. Karena kalau sudah haid itu kan berarti, atau sudah mimpi basah itu kan berarti rasa hormonal seksualnya sudah hidup banget. Sedikit dia terangsang, dia akan hati-hati kita sebagai ibu. Maka ini mengesahkan tempat tidur anak itu untuk mengamankan semuanya. Jadi kalau dalam hadisnya itu ajari anak sholat pada umur 7 tahun dan pukullah ketika umur 10 tahun, dan pisahkan ranjangnya, pisahkan tempat tidur. Maka memang menjadi muslim yang cukup, kalaupun tidak kaya raya cukup, itu memang kadang penting ya, supaya apa? Supaya syariat Allah ini bisa kita laksanakan dengan baik. Syukur kalau punya kamar sendiri-sendiri, anaknya 7, ya kamarnya 7, berhadapan dengan kita. Jadi rumahnya harus bisa, mudah-mudahan. Amin. Betul. Iya. Mudah-mudahan. Jadi kadang kita tidak kadang apa ya, kalau ajaran mungkin nanti ada ajaran entrepreneur ibu atau entrepreneur muslimnya, yang memang kadang ibu-ibu itu harus punya kemandirian secara ekonomi. Kalau bisa ya orang nggak kerja ya jualan-jualan apa biar tambah hasil. Kalau suatu saat suaminya mungkin masa pandemi ini banyak PHK, atau di luar kota rumah ada apa, suami jadi tidak kerja, kita tetap bisa. Masa bekerja sesuai dengan syariat itu tidak apa-apa. Kenapa itu tidak kaya raya? Ya kalau bisa kita jadi juragan atau pengusaha kaya kan begini loh. Kita bisa donatur kepada rumah tafid yang perlu dibantu, anak-anak yatim sekitar kita, ibu-ibu janda, duda, kita melayani hidup kita. Makanya gesit cari tambahan itu kadang, kalau menurut saya cara pandangnya seperti itu ya. Meskipun kewajiban utama itu tetap ibu rumah tangga, meskipun tetap satu ibu suami. Tapi bekerja juga tidak harus keluar rumah, di rumah juga sekarang bisa menulis, jualan snack, jualan jus, jualan online. Sekarang yang lagi rame jualan online, apa-apa dijual semua. Ibu terus sekarang bakulan semua di grup. Apapun ada ya, dari bawang merah, cabai, sayur sampai emas,
Ramadan menawari emas, logam, batangan, baju, sampai dapur dijual. Tidak apa-apa kreatifnya seorang ibu. Iya. Yang tiga adalah melatih anak tidur dalam posisi miring. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kenapa? Karena nggak boleh terlentang, karena terlentang itu tidurnya sehat. Nggak boleh juga tengkurap, karena tengkurap itu mudah terangsang. Terus 4, menjauhkan anak beristilah dengan lawan jenis, bergaul dengan lawan jenis harus dibatasi. Sudah harus tahu batas-batasnya. Kamu perempuan namanya dengan perempuan. Mengajarkan mandi besar. Sudah tahu ya, mandi besar ya. Wudhu, nanti ini di bab fikih khusus, ini bukan saya. Nanti kalau saya ajarkan lama dan bukan ahlinya saya. Yang gambarannya ya wudhu, gitu kan. Dimulai dari wudhu, kanan kiri. Air 3 kali, baru sekujur tubuh. Nanti ini ada perfect, termasuk di lancar. Ada kita izin untuk waktu-waktu tertentu ketika mau masuk ke kamar orang tua. Ini sudah paham diajarkan, tapi sudah. 7, seleksi media yang dikonsumsi anak. Ini sudah banyak konten porno ya. Hati-hati sekali konten porno, karena Indonesia termasuk 10 besar porno di dunia besar. Konsumsi porno itu Indonesia paling rendah. Kalau komunitas porno di dunia itu jual apapun yang kaitannya dengan pornografi, film apa itu, yang begitu juga ngomong Indonesia. Maka disebut dengan surganya pornografi itu negara Indonesia. Apa yang kemudian harus dilakukan? Karena kalau rusaknya otak kita melihat pornografi itu lebih rusak daripada narkoba itu lebih parah pornografi. Jadi nanti dan di internet itu terlalu banyak konten pornografi. Dari perempuan nggak pakai baju, segala macam ada. Maka terus yang hati-hati sekali adalah jelaskan dari sini. Sekarang ini apa namanya? Kalau itu kan perlu banget dimanapun. Kenapa banyak anak-anak yang menikah, hamil di luar nikah sehingga harus terpaksa dinikahi. Setelah itu di pengadilan juga tinggi. Kenapa? Bunuh-bunuh sendiri. Kan nggak punya ilmunya itu tadi ya. Ini tuh kondisi nggak ada di Jakarta, di Klaten, di Boyolali, di Sukoharjo, di Sragen. Semuanya ini disoroti sebagai punya masalah besar dalam hal ini. Jadi gagalnya pendidikan seks. Dia nggak tahu bahwa zina seperti apa. Coba-coba pacaran, coba-coba seperti nonton film, coba-coba mau dibilang. Akhirnya bilang sekarang nggak gaul, ini kan nggak punya pacar. Wah, repot banget. Cara pandang yang kontrol. Ini sudah pada tahu, tapi caranya yang paling gampang seperti ini. Jelaskan apa itu hit. Catat waktu dan lamanya. Ini sebagai pendidikan awal anak-anak. Catat tanggal 3 besok, berarti kamu tanggal 3. Nah ini masih awal-awal. Biar paham. Karena bisa jadi kalau haidnya tidak lancar, ini dana apa gitu kan, kadang kita nggak tahu. Besok ada lagi berapa hari, ada yang cuma sehari, ada yang 7 hari, ada yang 15 hari.
Secara fikih kalau lebih dari 15 hari ya sudah dia tidak dianggap baik. Memilih jenis dan cara pakai pembalut. Yang herbal, yang bersih, yang sehat, yang benar. Harus bagaimana bersikap membungkusnya lagi. Pahami gejalanya, ada itu stres, ada orang yang mau lihat itu jerawatnya keluar, ya kan? Ada yang capek-capek badannya, ini tanda-tanda hormonnya sudah mulai keluar. Ada yang perutnya suak. Kakak saya itu kalau lihat itu menjerit-jerit sampai tidak bisa kerja, sampai 3 hari itu tidak masuk kerja, saking sakitnya. Ternyata kesal. Dan dampaknya dia dalam apa namanya, belum punya anak sampai sekarang, sudah pensiun sekarang. Ini dampak dari tadinya kita harus sehat. Cara membersihkan mandi dan tadi sudah dijelaskan. Oke. Apa ini yang penting juga kita pahami, konsekuensi balik ini seperti apa? Pahamkan kepada anak-anak kita hukum syariahnya. Hukum syariahnya anak, saya ketika serang-serahan HP ya, anak saya dulu kan tidak pandai, jadi HP itu masih tidak boleh saya berikan kecuali setelah lulus SMA baru saya kasih. Kakak menyampaikan, ingat ya, tanggung jawab HP udah di kamu. Semua waktu dan semua penggunaan HP ini sudah dibebankan kepada kamu. Tanggung jawabnya sendiri, karena semua waktumu sekarang diminta sama Allah untuk dipertanggungjawabkan. Itu saya jelaskan serang-serang kepada anak saya. Karena ini sudah balik berlaku hukum syar'inya seperti itu. Makanya kalau saya kasih tahu teman saya kelewat waktu untuk agak satunya kelewatan, ingat ya, ingat waktu ya, semuanya dipertanggungjawabkan sama Allah ya. Nonton TV-nya nggak boleh lama-lama ya misalnya. Ini karena konsekuensi syariah ini. Dia harus sekarang pakai jilbab, dia harus sholat 5 kali. Panjang banget, sudah punya beban yang sama seperti kita. Makanya hal ini jadi penanda yang sangat penting bagi seseorang muslimah. Maaf ya. Terus apalagi perubahan tubuh dan alat reproduksi ini sudah langsung angkat. Dan sekarang kan ya itu tidak seperti zaman ibu kita ya, zaman mungkin orang tua saya. Hanya SMA, SMP, tinggi-tinggi umur baru. Kita aja dulu juga SMP, mungkin saya masih saya yang masih muda-muda ini. Tapi sekarang ini loh, anak SD usia 3 tahun, Pak 3 tahun, di kelas 3, kelas 4 juga naik. Kenapa ya stimulusnya itu nonton porno, nonton film, berciuman, nonton apa, makanannya bergizi tinggi, hormonnya terstimulus terus. Akhirnya apa? Headnya lebih awal. Lalu kalau headnya lebih awal, secara psikologis tidak siap, kita nggak mempersiapkan, tambah problem. Kenapa? Alat reproduksinya sudah siap. Saya punya warga dulu itu apa ya, kena pelecehan seksual. Kena pelecehan seksual anak-anak usia dini, anak-anak TK. Ya karena apa? Ya karena kita kurang menjaga. Dipercayakan sama tetangganya, sama saudaranya, ternyata yang melakukan pelecehan seksual kakeknya sendiri. Ini kisah nyata, tidak hanya di Jakarta, di daerah saya ada. Saya sidang-sidangnya saya ikuti
presiden-presidennya yang melakukan pelecehan itu. Kalau itu sampai hamil karena alat reproduksinya sudah siap, payudaranya sudah berkembang, semuanya sudah on semuanya. Terus yang juga tidak kalah pentingnya adalah proses kemandirian ini sudah harus dijaga. Rasulullah itu dulu waktu umur sudah balik itu sudah langsung berarti siap nikah. Maka kalau sekarang ini nikah umur 17 tahun, secara Islam kurang dari itu nggak apa-apa, maka pernikahan dini itu diperbolehkan dalam Islam. Tapi asal sudah mandiri semuanya. Tidak hanya mandiri secara finansial dia sudah bekerja, enggak, kalau rezeki nanti dari Allah ya. Meskipun itu sangat penting, jangan sampai ekonomi bermasalah berantakan cerai. Tapi proses kemandirian ini yang harus kita persiapkan sejak anak itu kemudian diskusi-diskusi, diajarin bisnis, ini kemandirian finansial. Diajarin bisnis di sekolah, diajak diskusi, kamu besok gimana peta kerjaan, pekerjaan. Ini bagian dari diskusi. Kemandirian psikologisnya harus sudah, jangan tidak gampang marah, terkontrol emosinya misalnya. Kemandirian sosialnya jangan juga berani bertetangga, disuruh nganter, berani suruh silaturahmi, berani tidak gagal secara sosial. Ngomong diri di kamar terus. Sekarang korban anak-anak online kayak gitu. Gak kenal tetangganya, gak berani gitu ya. Saya gak berkonsultasi banyak banget kasus gagal sosial. Ibu ini banyak sekali gak sih anak saya tiap hari cuma di kamar, cuma beli anak. Saya suruh beli ke warung aja gak mau. Apakah anak yang lain itu sama atau ini hanya anakku doang? Ini kalau sudah seperti ini berbahaya, ya. Jadi kemandirian sosial, finansial, emosi, spiritual dia harus sudah tanggap ini ibadah, ini jam sholat, ini jam sholat malam, ini sudah mandiri. Makanya sholat itu sudah harus dilatih sebelum mereka haid, agar ketika haid sudah nyaman sholatnya. Oke, paham ya? Itu kemandirian yang harus dibangun. Jadi gambarnya begitu. Oh sudah selesai. Ya mungkin seperti ini pas jam 11. Ya silakan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah atas ilmunya hari ini, Masya Allah, sangat bermanfaat ya. Kemudian mau saya tanya ini tentang ini misalnya karena biasanya seorang ayah itu kan keras dia kalau di rumah mungkin dalam komunikasi dengan istri, dengan anak-anak, apalagi ketika suami itu jarang malah untuk ikut parenting juga kayaknya jarang sekali kalau bapak-bapak gitu. Sebenarnya kalau pendidikan dalam Islam itu intinya kan dari seorang ayah dulu yang kuat dalam agamanya sehingga bisa membimbing istrinya, dan itu ketika sudah terjadi ada yang rumah tangga yang misalkan menikah muda dan dari istrinya itu belum sama sekali mendapatkan pendidikan karena masih muda sekali ya, misalkan lulus SMA gitu kan, ketika istri mampu mendidiknya dengan lemah lembut dan suaminya ternyata keras kan, itu sangat berbahaya sekali ketika istri itu jadi malah stres. Terus anak itu jadi menuntut gini, ibu kok sekarang jadi kayak ayah seperti itu ya, karena dampak dari stres itu kan biasanya malah anaknya yang dimarahin gitu, dari anaknya yang dimarahin, dan itu
ketika dewasa bagaimana menyikapinya ketika anak-anak itu sudah dewasa dan dia menuntut ibunya untuk keras terhadap adiknya. Misalkan gini ya, mungkin karena ibunya kan sudah sering ikut parenting, anak-anak sudah dewasa dan ibunya itu punya anak kecil lagi, dan si kakak itu menuntut ibunya, ibu kok ibu tuh sama adik lebih sayang, kok enggak kayak didik aku dulu sering dipukulin gitu ya, karena ibu kan sudah menjelaskan sudah sama anak. Mas, dulu ibu kan belum tahu apa-apa, jadi ibu stres, kadang ibu marahnya itu ke bawah sampai mukul anaknya, walaupun itu nanti ibunya nangis semalaman, itu kan dia saking menyesalnya sebenarnya anak dielus-elus, itu menyesal pasti itu ya. Nah itu bagaimana ketika si kakak ini menuntut ibunya untuk keras juga terhadap adiknya, gitu, karena dia rasanya kayak ibu kok nggak adil ya, dulu sama aku kayak gitu galaknya, sama adik lemah aku, walaupun kita sudah menjelaskan misalkan mas dulu kan ibu pengetahuannya masih kurang dan sekarang ibu udah tahu kalau didik bagaimana didik adik itu yang benar bagaimana, dan dia sering emosi terhadap adiknya karena merasa sepertinya kayak iri seperti itu dalam pendidikan anak. Itu bagaimana menyikapinya di Ustazah? Karena itu terus kan kalau untuk rumah tangga yang sudah berjalan dan ada adik kecil itu kan itu sangat mengganggu ya, kalau sampai anak-anak udah nggak terima, terus dia teringat memori zaman dulu ibunya galaknya kayak apa kayak gitu, itu menurut ibunya itu kadang jadi penyesalan gitu, ibunya menyesal sekali, Allah dulu kok kayak gitu. Bagaimana ya Ustazah menyikapinya? Atas jawabannya matur nuwun. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Us, saya mau bertanya tentang, ini sebenarnya bukan tentang seks kepada anak, mohon maaf nih Ustazah. Ini saya lebih mau bertanya ke anak-anak yang nakal. Jadi kadang ada orang tua yang namanya juga anak-anak gitu, kalau misal ada yang nakal, nah terus kadang ini pengalaman pribadi ya Ustazah, anak saya memang kalau ada anak nakal kurang berkenan, jadi dia langsung menutup diri, aku nggak mau temenan sama si A karena nakal malah gitu. Itu dengan jawaban saya yang memang setahu saya, kadang ini jujur aja ya Ustazah, saya jawabnya kamu boleh berteman dengan siapa saja, yang penting kamu tidak mencontoh nakalnya. Setiap anak itu kan pasti ada baiknya, adik kan tahu baiknya anak itu bagaimana, kamu kalau nggak jadi anak nakal gimana. Tapi aku males mainan mah, aku nggak mau main bareng gitu. Dia tetap menutup diri gitu Ustazah. Nah, kadang dia kalau ada yang nakal gitu kayak menjadi beban buat dia, padahal di usianya dia yang masih 5 tahun gitu Ustazah. Nah saya takutnya terus dia akan menjadi pribadi yang introvert ketika bertemu dengan seseorang yang menurut dia tidak baik gitu Ustazah. Dia bergaul dengan teman-teman yang lain yang dianggap tidak nakal, nyaman kan? Nyaman sekali Ustazah. Ya nggak mau dengan yang lainnya yang anak-anak nakal. Ya misal menggoda atau mohon maaf ada yang suka meludahin gitu. Terus saya kan memang dikasih tahu dulu kalau itu memang tidak baik. Tapi sudah mah, tapi dia tetap nakal. Udah aku gak mau temenan. Tapi kadang namanya anak-anak ya Ustazah, terus nanti kalau pagi, apalagi di masa pandemi seperti ini kan memang sekolah lebih banyak off ya. Jadi nanti pasti kalau pagi kan udah manggil-manggil main namanya anak-anak nanti lupa ya kejadian kemarin. Tapi pada saat main nanti dia mengulang lagi nakalnya. Nanti pulang-pulang dia cerita, malah begini. Jadi saya melihat seperti beban bagi si anak gitu.
Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi tentang orang tua ya, ketika ada putranya yang mungkin sedang dulu keras, tapi karena mungkin sekarang kita tahu, jadi kita nggak boleh juga keras gitu ya. Kasusnya kayak gitu. Kondisi seperti ini jangan sampai kemudian membuat anak itu, pertama yang perlu kita ajarkan dalam bentuk atau dalam perilaku apapun ya ketika anak kita salah adalah konsep yang benar itu seperti apa. Itu pertama yang perlu dijelaskan kepadanya. Meskipun anak itu tidak paham atau belum paham, tapi perlu kita jelaskan kepada anak kita. Nanti berproses sesuai dengan umur anak itu menangkap maksud kita. Misalnya kayak tadi apa namanya, itu kan dulu ini sama saya keras, sekarang sama adik tidak misalnya ya. Itu sudah benar ibu tadi menjelaskan. Jadi konsep awal itu dijelaskan kepada anak dengan bahasa anak. Kita kan harus berkasih sayang sama ini sekarang ngapain kan sama kakak, nggak pernah marah juga kan? Nggak enak kan waktu apa namanya, waktu dimarahi, berarti yang kita juga nggak kasih tahu, nggak boleh juga marah kepada adik kita. Ini konsep yang perlu dijelaskan kepada kemudian ini adik kita. Dan syukur sampai kita memang harus meminta maaf gitu ya. Saya pernah kayak gitu persis kejadiannya ya, seperti anak saya waktu saat itu umur TK juga gitu ya. Kami mau kerja kemerusuh, mau di deadline terlambat gitu ya. Sementara anak saya jerit-jerit nangis terus sampai nggak terkendali gitu. Dan saya agak lupa kontrol di samping ilmu saya terbatas. Dan itu menjadi ingatan terus sampai sekarang. Suatu saat saya, kakak, ibu tuh punya dosa sama kamu ya. Sampai sekarang ibu ingat terus. Dosa, emang apa? Dulu waktu kamu kecil itu tak gini-gini itu sampai ibu tuh marah dan marahnya itu banget Pak. Ibu takut dan ibu terluka. Sampai kalau memang hati ibu pernah terluka gara-gara ibu minta maaf. Ini bagaimana penyesalan. Dan itu pendidikan kepada anak kita juga. Anak yang kecil mau lihat juga nggak baik juga. Ini pendidikan kepada semuanya di keluarga kita. Bagaimana proses meminta maaf, bagaimana mengajarkan konsep kemarahan ini kepada adik atau kita kepada anak-anak kita. Banyak yang terjadi perbedaan karakter di keluarga ya. Nah, pendidikan keluarga itu memang awalnya Luqman itu laki-laki. Surat pendidikan anak itu surat yang diberi kepada seorang Luqman yang sama Allah dipilih. Maka parenting itu memang utama, salah satunya memang kepada bapak-bapak. Makanya harusnya ada kelas bapak-bapak ini ya, Ustaz subhanallah. Ya ibu-ibu. Kalau bapaknya itu nggak mudah, terus repot kita. Tapi kalau nggak mudah dua-duanya jadi lebih repot. Ya. Alhamdulillah dari kita dulu nanti dikit-dikit gitu ya. Jadi kalau saya kebetulan hampir sama, punya karakter yang suami saya itu pengusaha, keluarganya sering dididik agak keras karena pengusaha itu target-targetnya tinggi gitu. Sementara kami keluarga PNS yang tidak pernah dengar suara keras. Akhirnya jadinya gitu. Awal-awal kami stres banget kalau sekarang itu. Ayah, kalau marah-marah gitu gak usah dibawa-bawa ke sini. Nanti kasihan anak-anak saya juga ada seperti itu. Dan kami tuh paham, anak saya nomor 2 itu kebawa kemarahan seperti ayahnya. Dan ketika kami mau evaluasi, kami tunjukkan, Kak, kakak yang nomor 2 itu, Kak, kekuranganmu dari catatanmu yang sangat besar. Tahu gak kamu? Apa? Kamu kurang bisa mengontrol emosi. Dan itu terbawa dari keluarga besar ayah.
juga baik begitu. Karena dia kan bisa membaca kan ya. Sekarang udah SMA, tapi itu tak jelasin. Ya SMP sudah saya jelaskan. Kamu evaluasi kamu, Mbak, gitu ya. Kak, sifat kontrol emosi itu berkurang. Kebanyakan banget dengan eyang. Ini harus terkendali dulu. Gak boleh kayak gini terus. Dia mikir, dan masih menjadi PR besar. Satu, bagian karakter itu memang satu menurun. Yang kedua, anak lihat langsung dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka perempuan itu benar-benar pandang. Kalau suami itu direktur, perempuan itu manajer. Pandang di keluarga itu. Maka kalau sampai itu, kalau sampai kemudian suaminya marah-marah, kita ikutan marah, karena kita kan tidak sakit dimarahin. Kan kita ingin, aku tuh gak gitu, kan gitu kan. Tapi kalau kita mau sama-sama keras, bubar. Yang terjadi bukan kebaikan, tapi semakin kontrol emosi sama-sama tidak terkendali. Dan anak melihat ini yang energi negatif yang tidak boleh kita terus-teruskan dalam keluarga kita. Harus bagaimana menang. Ibunya menang, meskipun wah di sini nggak ketulungan orang gitu ya. Aku kan nggak kayak gitu ya. Tapi karena orang yang marah, kondisi otaknya itu kondisi yang gelombangnya itu lagi gini-gini. Mau dikasih apa dengan suara keras bubar nggak bisa. Jadi kita yang ngalah. Orang dewasa yang harus ngalah. Untuk ya, jadi ini kontrol emosi. Jadi nggak apa-apa. Terus anak yang tadi yang tahu kita dulu marah-marah sama si anak kakaknya ini sering-sering dipeluk, sering-sering dilus gitu ya, supaya kemudian dia benar-benar merasakan kendalinya. Oh iya, kalau nanti sudah dipeluk, dilus, dikasih komunikasi positif, mereka bisa menerima kok. Enak-enak. Jadi salah satu ada tanda cinta itu kan banyak ya. Bahasa cinta itu banyak. Salah satu adalah dengan peluk. Anak saya nomor 3 itu, Umi, aku pengen kehangatan. Umi peluk aku ya gitu. Ya, jadi itu setiap hari. Umi aku tuh belum tentrem, kan aku baru dipeluk Umi. Ini berarti dia bahasa cintanya adalah pelukan. Pelukan ibu sangat penting bagi membuat psikologisnya dia itu tenang. Umi nih, aku hari ini belum dipeluk, aku belum tenang. Jadi kadang cari saya memeluk, mau cari ketentraman. Bilangnya gitu, mau cari ketentraman. Jadi kalau ibu itu terkontrol emosinya, insya Allah keluarganya akan enak manage ya, karena energi emosi ini cukup banyak menguras. Oke, yang nomor 2 tadi kaitannya dengan pergaulan sosial. Asal kita sudah memberikan konsep yang benar dan salah kepada anak, kaitannya ini teman yang salah, nggak boleh dalam bergaul itu tidak ada apa-apa. Dan ini juga kasih pelajaran kepada anak yang nakal, supaya dia juga akhirnya belajar. Oh, kalau aku nakal, aku dijauhi teman-teman ya. Nah ini kan hukum sosial, nggak apa-apa dia sesekali dibegitukan. Jadi di satu sisi kita ingin memberikan pelajaran pada anak yang nakal itu supaya dia juga belajar dari sosialnya. Terus yang kedua, asal anak kita tadi nyaman dan masih bisa bergaul dengan banyak orang, nggak masalah. Suatu saat nanti dia akan bisa memilih. Kalau dia kondisinya nggak nyaman, kita paksakan juga kasihan. Misalnya nggak nyaman dengan si A, kan dia sudah menarik diri. Asal dia tidak bermasalah dalam pergaulan, intinya
temannya masih banyak, dia masih sering bergaul dengan teman-teman lainnya, nggak masalah. Kecuali kalau dia terus putus tidak mau bermain dengan siapapun, ini lagi secara sosial agak bermasalah yang perlu kita waspadai. Tapi kalau secara sosial dia masih nyaman, dia masih banyak teman, dia masih senang dengan siapapun, nggak masalah. Nanti suatu saat dia sudah nyaman, dia sudah punya kepedean, dia sudah bisa menerima temannya yang memang itu, nanti dia akan baik lagi. Tapi kalau memang dia lagi nggak nyaman, kita paksakan, ini juga kadang dia nggak berat seperti itu ya. Jadi kalau anak nyaman, kalau anak kemudian tetap happy, bahagia, tidak bermasalah, kita nggak ini. Asal tadi konsep dasar pergaulan, konsep dasar sosial, konsep dasar terhadap perilaku yang sedang kita anggap itu masalah, kita jelaskan kepada anak. Oke, seperti itu. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada materi hebat kita pada hari ini, Bunda Elina SSNPB, dan kepada ibu-ibu hebat yang telah hadir pada pagi menjelang siang ini ya, jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh pengajar kita, menambah iman dan taat kita kepada Allah, dan bisa membawa keluarga kita menuju surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Maaf jika saya ada salah. Jika ada lebih itu datangnya dari Allah. Dan kita berdoa. Assalamualaikum